Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 1, 2, 3. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang disimak baik-baik ya anak-anak. Kita mulai. Peristiwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Indonesia terkenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah yang bermanfaat sebagai bahan obat-obatan, penyedap makanan, dan pengawet makanan. Sehingga pada abad 15, banyak bangsa Eropa berlomba-lomba mendapatkan rempah-rempah Indonesia. Berikut beberapa bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Yang pertama, ada bangsa Portugis. Bangsa Portugis mendarat di Malaka, Indonesia pada tahun 1511 dipimpin oleh Vasco da Gama. Portugis menjalankan sistem kolonialisme di bawah kepemimpinan Alfonso de Albuquerque dan berhasil menaklukkan Malaka, serta diterima oleh Raja Ternate. Mereka diperkenankan berdagang dan membangun benteng di Ternate. Nah, itu ya tadi ya, karena kedatangan Alfonso de Albuquerque ini adalah sistem kolonialisme yang diterapkan oleh bangsa Portugis. Kolonialisme itu apa? Ya seperti sistem lebih ke penjajahan ya anak-anak. Oke, kita lanjut. Bangsa Spanyol. Spanyol mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Tujuan Spanyol datang untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia. Di Maluku, bangsa Spanyol disambut baik oleh rakyat Tidore yang pada saat itu bermusuhan dengan kerajaan Ternate. Jadi, rakyat Ternate dan rakyat Tidore ini saling bermusuhan ya anak-anak. Mereka antara kerajaan itu saling tidak menyukai. Nah, sehingga dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa Eropa ini untuk mengadakan perlawanan. Nah, berikut ya. Nah, Portugis bergabung dengan Ternate. Ya, tadi ya yang sudah diceritakan karena Portugis pertama kali mendarat di daerah mana tadi? Ya, pokoknya dia bergabung di Ternate. Oke. Kemudian selanjutnya Spanyol bergabung dengan Tidore. Nah, kerajaan Tidore dan Ternate ini berperang dan saling dibantu oleh masing-masing bangsa Eropa yang berbeda. Maka keluarlah perjanjian Saragossa ini. Apa itu isinya? Nah, ternyata anak-anak Portugis menang. Portugis menguasai daerah perdagangan di Maluku sampai Tanjung Harapan. Nah, sedangkan Spanyol, ia harus merelakan untuk meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatan di Filipina. Jadi kesimpulannya kerajaan Ternate menang melawan kerajaan Tidore dan Portugis meminta untuk mengadakan perjanjian. Inilah perjanjian Saragossa. Nah, artinya Portugis berhak menguasai daerah Maluku ya. Spanyol terusir. Oke, seperti pada di gambar ini ya. Jadi Spanyol terpaksa meninggalkan Maluku dan mendapatkan wilayahnya untuk dijajah yaitu Filipina. Oke, kita lanjut. Ada bangsa selanjutnya yaitu bangsa yang menjajah adalah bangsa Inggris. Rombongan penjelajah Inggris dipimpin oleh Francis Drake berhasil tiba di Ternate pada tahun 1579. Mereka memborong rempah-rempah untuk dibawa ke Inggris dan berlayar sampai ke Inggris pada tahun 1580. Nah, jadi jauh-jauh berlayar ke Indonesia sampai di Ternate, kemudian ya tepat sekali kemudian ke Inggris ya anak-anak pada tahun 1580 ya kembali lagi ke Inggris. Kemudian kita lanjutkan bangsa Belanda. Belanda sampai ke Indonesia pada tanggal 22 Juni 1596. Armada Belanda berhasil mendarat di Banten, Jawa Barat. Pada awalnya kedatangan mereka disambut baik oleh Sultan Banten. Namun, sejak Belanda berubah serakah dan kasar, rakyat Banten tidak senang dan mengusir Belanda dari Banten. Nah, seperti itu ya tadi. Banyak sekali bangsa Eropa yang terobsesi ke Indonesia karena kekayaan Indonesia ini sungguh luar biasa anak-anak.
banyak rempah-rempah, banyak kekayaan alam yang melimpah dan itu membuat bangsa-bangsa lain itu tertarik anak-anak untuk masuk dan berlayar sampai ke Indonesia, bahkan menjajah Indonesia. Apa sih tujuannya? Alasan bangsa Eropa melakukan pelayaran ke Indonesia. Tadi yang sudah dulu dikatakan bahwa Indonesia ini kaya sekali. Satu, kekayaan yang mereka cari terutama rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, rempah-rempah pada saat itu harganya sangat mahal. Bahkan kalau di bangsa-bangsa Eropa yang lainnya itu mereka menganggap bahwa rempah-rempah itu harganya itu semahal dengan emas. Makanya dijuluki dengan gold. Tahu kan anak-anak emas itu semahal apa? Nah, harga rempah-rempah itu sendiri di sana sama seperti dengan harga emas. Nah, makanya mereka berlomba-lomba mengambil dan menjajah daerah-daerah di Indonesia yang terutama yang kayak akan rempah-rempah. Yang kedua ada glory. Glory, apa itu glory? Di Eropa ada suatu anggapan apabila suatu negara memiliki banyak tanah jajahan, maka negara tersebut termasuk negara yang jaya. Glory, artinya mereka mencari kejayaan, kekuasaan anak-anak ya. Dengan adanya anggapan ini, negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Maka dari itu, bangsa-bangsa Eropa itu banyak yang jahat sekali karena argumen seperti ini ya anak-anak. Kalau menjajah tanah orang, dianggap dia itu berjaya, berkuasa. Nah, seperti itu. Yang ketiga ada gospel. Bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Mereka juga punya tujuan lain ya, yaitu menyebarkan agama Nasrani kepada penduduk daerah kekuasaan. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas yang suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia yang dipelopori oleh bangsa Portugis. Jadi artinya gospel itu tujuannya untuk menyebarkan agama Nasrani yang mereka percayai ya. Jadi kadang juga memaksa untuk mengikuti agama yang dianut mereka ya. Jadi itu sangat tidak baik ya anak-anak. Ketiga alasan inilah yang mendominasi agar bangsa Indonesia itu jadi milik mereka ya. Oke, kita lanjut kembali. Jadi sejarah ini sangat menarik ya anak-anak. Kenapa sih alasannya bangsa-bangsa lain itu kok sebegitu antusiasnya terhadap bangsa Indonesia? Nah, itu tadi ada beberapa alasan. Kemudian adapun reaksi dari rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial. Awalnya kedatangan bangsa Eropa kebanyakan disambut baik oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi tujuan dari bangsa-bangsa Eropa ini ya lama-lama terkuak ya anak-anak. Mereka ingin menguasai dan memonopoli perdagangan di Indonesia. Bahkan mereka juga berusaha mencampuri urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia sehingga rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap bangsa Eropa. Berikut beberapa perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Eropa. Yang pertama, peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Mari kita lihat. Kedudukan Portugis di Malaka menjadi ancaman bagi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, terutama Aceh. Berikut perlawanan terhadap Portugis yang ingin menguasai perdagangan. Yang pertama, ada perlawanan dari Sultan Muhayyad Shah berhasil membebaskan Aceh dari penguasaan bangsa Portugis. Wah, keren sekali ya ini ya. Kedua, ada Sultan Alauddin Riayat Shah berhasil menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Yang ketiga, perlawanan dari Sultan Iskandar Muda. Nah, ini sangat terkenal sekali ya. Sultan Iskandar Muda ini merupakan raja kerajaan Aceh yang sangat terkenal, sangat gigih melawan Portugis. Nah, tahunnya bisa dibaca ya, mulai dari kapan. Jadi ini urutan-urutannya. Oke, kita lanjut. Portugis yang sebelumnya diterima baik oleh Ternate akhirnya menjadi musuh rakyat Ternate karena telah membunuh Sultan Ternate yaitu Sultan Hairun. Nah, ini ya selain Aceh mereka kan juga menduduki Ternate. Nah, di kerajaan Ternate ini Portugis sangat licik anak-anak yang membunuh Sultan Hairun. Kalian bisa lihat gambar ini. Ini peragaannya seperti itu. Kemudian, ada pun Sultan Baabullah yang menggantikan Sultan Hairun mengerahkan tentara dan segenap kekuatan untuk mengepung benteng Portugis. Jadi Sultan Baabullah ini tidak terima karena Sultan Hairun sudah dibunuh dan akhirnya mereka para bangsa Portugis ini menyerah dan meninggalkan Ternate pada tahun 1575. Ini berkat Sultan Baabullah ya. Sultan Baabullah ini berkobar-kobar, bertekad dan bersumpah untuk mengalahkan bangsa Portugis ini dan akhirnya mereka berlayar pergi. Nah, setelah
Portugis terusir dari Ternate, kemudian Portugis ke Ambon hingga dikalahkan oleh Belanda pada tahun 1605. Jadi di Ambon ini sudah ada Belanda ya anak-anak. Jadi zaman dahulu itu masing-masing daerah tuh sudah banyak yang dikuasai oleh bangsa-bangsa Eropa. Bahkan sesama bangsa Eropa pun mereka tidak terima apabila sudah diduduki oleh mereka, tapi ada bangsa Eropa lain yang datang ke situ. Nah, jadi akhirnya Portugis ini juga dikalahkan oleh Belanda yang sudah menduduki Ambon terlebih dahulu. Nah, tetapi Portugis tidak sampai hanya itu saja. Portugis yang saat itu mendirikan benteng di Sunda Kelapa juga sempat perang melawan kerajaan Demak. Demak loh anak-anak deket sini ya, yang dipimpin oleh Fathahillah. Namun orang-orang Portugis berhasil dipukul mundur sebab Demak berhasil menguasai Sunda Kelapa yang diubah nama oleh Fathahillah menjadi Jayakarta. Tahu nggak Jayakarta sekarang jadinya apa namanya? Jadinya Jakarta. Nah, gitu ya anak-anak. Jadi banyak peristiwa-peristiwa asal mula suatu daerah ya. Jakarta berarti dia dulunya dari Jayakarta loh. Nah, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut berikutnya. Yang B, peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Tadi setelah Portugis kita beralih ke Belanda. Adapun perlawanan dari Sisingamangaraja terhadap Belanda. Sisingamangaraja merupakan raja dari negeri Toba, Sumatera Utara. Beliau adalah seorang pejuang yang berperang melawan Belanda dan diangkat sebagai pahlawan nasional. Perlawanannya terhadap Belanda dikenal dengan nama Perang Tapanuli. Ini sangat terkenal sekali anak. Tapanuli atau Perang Batak. Perang ini berlangsung sampai 29 tahun, yaitu mulai tahun 1878 sampai 1907. Wah, lama sekali ya anak-anak. Berjuang, berperang melawan Belanda selama 29 tahun. Perlu kalian ketahui ya anak-anak, Belanda ini adalah bangsa paling lama yang menjajah Indonesia. Lama sekali, bahkan sampai 350 tahun atau 3,5 abad sendiri ya anak-anak. Sungguh kejam Belanda dulu itu. Yang kedua, ya, perhatikan juga ya wajah Sisingamangaraja ini seperti ini. Yang kedua, ada perlawanan dari Sultan Hasanuddin terhadap VOC. VOC ini juga sistem buatan dari Belanda juga ya anak-anak. Sultan Hasanuddin merupakan Raja Goa ke-16 Makassar. Beliau dijuluki ayam jantan dari timur karena keberaniannya melawan penjajah Belanda. Letak kerajaan Goa Talo yang strategis berada di jalur pelayaran dari Malaka ke Maluku, yang membuat VOC ini tertarik dan berusaha memonopoli perdagangan di Goa. Memonopoli itu maksudnya begini ya anak-anak. Memonopoli itu ia ingin rakyat Makassar itu hanya menjual rempah-rempahnya itu kepada VOC, bahkan harus dijual dengan harga yang murah kepadanya dan tidak mengizinkan bangsa lain untuk datang ke daerah Goa untuk membeli rempah-rempah, hanya diperjualbelikan untuk VOC saja. Kejam ya anak-anak. Bahkan Belanda juga turut ikut campur dalam pergantian tahta atau politik divide et impera. Jadi politik divide et impera ini maksudnya itu politik yang adu domba dan menghasut ya anak-anak. Gimana ini tahtanya diturunkan kepada siapa? Nah, Belanda di sini ikut campur. Kerajaan Goa Talo pun semakin mengalami kemunduran dan melakukan perlawanan terhadap VOC sebagai berikut. Yang pertama, karena mereka tidak kuat, maka mereka melakukan pembelian rempah-rempah secara sembunyi-sembunyi dari wilayah yang diduduki VOC. Nah, jadi anak-anak, mereka melakukan perlawanan ya, tapi secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, mereka juga menjual rempah-rempah kepada bangsa yang membutuhkan dan ingin membelinya. Otomatis kalau bangsa lain itu biasanya dia lebih tinggi harga belinya dibanding dengan VOC sendiri ya. Kemudian membantu rakyat Maluku yang sedang berperang melawan VOC. Jadi Goa ini ikut membantu dan bekerja sama dengan rakyat Maluku supaya VOC ini kalah. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, tetapi Belanda mengetahui perlawanan dari kerajaan Goa Talo ini oleh Sultan Hasanuddin ini, dan mereka merasa tersinggung dan terancam. Maka mereka melakukan divide et impera, politik divide et impera, dengan cara menghasut Raja Bugis yaitu Arupalaka. Nah, ia menghasut Raja Bugis Arupalaka ini supaya melawan kerajaan Goa Talo. Nah, dari sinilah
Belanda memanfaatkan Raja Bugis yaitu Arupalaka untuk mengalahkan kerajaan Guatalo milik Sultan Hasanuddin, milik Raja Sultan Hasanuddin ini. Nah, beruntungnya VOC ini dia dibantu oleh Kapiten Jonker yang juga berasal dari Belanda dan menduduki wilayah Ambon. Nah, jadi dikerahkan nih para penduduk Ambonnya beserta dengan Raja Bugis Arupalaka ditambah dengan Kapiten Jonker dan pasukannya. Maka sudah tahu kan pasti kalah ya, karena terlalu banyak kekuatan dan terlalu kuat senjata yang ada pada VOC dan dibantu Kapiten Jonker tadi ya. Maka benteng Barombon yang asal mulanya milik dari Sultan Hasanuddin ini yang sebagai pusat pertahanan Makassar akhirnya direbut oleh VOC. Sultan Hasanuddin terpaksa menyerah dan menandatangani perjanjian Bonggaya. Nanti kan bisa cari sendiri apa sih perjanjian Bonggaya itu. Beberapa bulan kemudian Sultan Hasanuddin mencoba bertempur lagi, namun akhirnya kalah lagi. Itu dia makanya beliau dijuluki sebagai ayam jantan dari timur karena keberaniannya melawan dan melawan lagi. Nah, sejak saat itu para pemuda Makassar tetap tidak mau tunduk pada VOC dan memilih bergabung dengan pejuang Jawa lainnya. Ya, jadi ada beberapa pejuang Makassar, para pemudanya itu mereka memilih untuk pergi ke Jawa dan meminta bantuan kepada para pejuang yang ada di Jawa untuk melawan VOC ini. Begitu ya anak-anak, sungguh rumit ya dulu itu ya dan penuh perjuangan. Lanjut. Nah, beberapa tokoh lain yang melakukan perlawanan terhadap Belanda ini juga ada Silas Papare di Papua, yang artinya berarti Belanda dulu juga ada di Papua dan menjajah Papua. Aceh ada Cut Meutia, ada Cut Nyadin. Nah, ini juga melakukan perlawanan di Aceh ya karena merasa dijajah. Kemudian ada Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta ya perlawanannya ya. Kemudian Pangeran Antasari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Ya, kemudian ada Patimura dari Maluku. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Sifat-sifat benda. Nah, anak-anak, kita akan belajar dulu ya tentang sifat-sifat benda. Di rumah anak-anak pasti banyak benda-benda yang bentuknya itu padat, cair, dan gas. Nah, berikut ada sifat-sifatnya loh anak-anak yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, benda padat memiliki bentuk tetap. Bentuknya tetap ya anak-anak, tidak berubah. Sebenarnya bisa berubah kalau melakukan adanya perlakuan khusus pada benda padat tersebut, entah dibakar, entah dihancurkan atau yang lain sebagainya. Tapi kalau tidak kalian apa-apakan, sifat dari benda padat ini tetap tidak berubah ya, tidak berubah-ubah. Kemudian memiliki massa atau berat ya. Yang ketiga, menempati ruang ya. Kemudian volumenya tetap. Yang kelima, dapat berubah bentuk karena perlakuan tertentu. Tadi ya seperti dibakar atau benda, misalkan benda plastisin dibentuk ya bisa karena dia bentuknya lunak ya, jadi mudah diubah-ubah ya. Atau misalkan kalian membanting apa gitu ya anak, tapi jangan membanting ya, bahaya rusak nanti barangnya. Oke, benda cair. Kalau kalian taruh air di dalam gelas, maka air tersebut akan berbentuk ya seperti wadahnya tentunya. Kalau gelasnya kecil pendek, maka ya airnya menyesuaikan dengan wadahnya ya. Kemudian yang kedua, selalu memiliki permukaan datar. Betul, nggak pernah tuh ada air yang permukaannya itu miring tuh nggak ada ya, atau ngambang tuh nggak ada ya. Mestinya ngambang tuh ya pokoknya nggak ada yang bentuknya itu nggak datar ya. Oke, lanjut, bergerak ke segala arah, memiliki sifat kapilaritas. Artinya kapilaritas di sini menyerap ya. Kalau kalian taruh kain di dalam gelas, tidak usah dimasukkan semuanya, ada airnya di dalamnya, kemudian kalian masukkan, maka kain tersebut lama-kelamaan air yang di bawah akan meresap ke atas. Jadi merembes ya anak-anak ya, ini namanya. Kemudian air, menekan ke segala arah. Kalau kalian pencet selang, kemudian kalian tekan, ia akan menuju ke segala arah ya. Entah
ke kanan, ke kiri, ke atas, nah terserah pokoknya tergantung tekanannya ya. Kemudian memiliki berat dan massa, misal air 1 liter dalam botol dan lain sebagainya. Kemudian gas. Gas juga sama, mengisi seluruh ruangan yang ada di tempat. Nah, kayak kamu misal di kamar, dan di kamar itu semua sampai pojok-pojok pun ada gasnya, udara maksudnya, oksigennya. Kemudian mempunyai massa, menekan ke semua arah, tidak memiliki bentuk yang tetap. Kemudian yang terakhir mengikuti bentuk wadahnya ya. Kita lanjut berikutnya. Nah, adapun peristiwa-peristiwa membeku, menguap dan mencair. Yang pertama, Ibu mau bahas membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contoh, air berubah menjadi es, batu saat didinginkan. Nah, jadi bentuknya jadi padat, dari cair jadi padat ya. Agar-agar yang masih, ini salah ketik, masih cair berubah beku saat didinginkan. Yang kedua, kita ke proses mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya, es batu yang mencair ketika dipanaskan. Kemudian, mentega yang mencair saat dipanaskan. Oke, itu ya tadi mencair, namanya mencair. Jadi padat, dari padat menjadi dari cair berubah menjadi, ya betul ding. Ini berarti yang padat berubah menjadi cair. Oke, kita lanjut menguap. Menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contoh, ya ini air akan berubah menjadi uap jika dipanaskan. Kemudian ada bensin. Bensin lama-lama habis karena menguap. Ada juga parfum ya anak-anak, parfum juga sama. Parfum yang disemprot ya, kemudian pasti lama-lama juga menguap ya. Oke, lanjut ke berikutnya. Memahami arti dan ciri lagu wajib. Lagu wajib nasional adalah lagu perjuangan dan nasionalisme yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan. Ciri-ciri lagu wajib biasanya liriknya menanamkan cinta tanah air, nasionalisme, dan rela berkorban demi bangsa. Yang kedua, lagu wajib seringnya menggunakan irama penuh semangat. Yang ketiga, lagu wajib diajari, dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Berikut beberapa judul lagu ya anak-anak. Nah, bisa kalian baca sendiri ya judul lagu dan pengarangnya. Kemudian, adapun teks ulasan. Teks ulasan adalah teks yang berisi tinjauan suatu karya, baik berupa film, buku, benda, dan lain sebagainya, untuk mengetahui kualitas, kelebihan, dan kekurangan yang dimiliki karya tersebut. Nah, di sini Ibu Luti punya contoh nih, contoh memberi ulasan pada teks cerpen misalnya. Seperti ini, kan sudah baca cerpen misalnya, terus Ibu kasih kalian memberi komen. Nah, komennya bisa seperti ini. Cerpen ini dipenuhi dengan alur kesedihan, namun alurnya jelas dan ringkas. Namun, cerpen ini tak menceritakan misteri masa lalu sang ibu dan juga alasannya meninggalkan sang anak, sehingga pembaca akan kesulitan mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Nah, ini kekurangan ya yang disampaikan. Kemudian, sehingga pembaca akan kesulitan ya mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Ini loh kekurangan yang disampaikan oleh kita sebagai orang yang mengulas teks. Nah, tapi secara keseluruhan cerpen ini layak dibaca agar kita bisa mengerti akan arti kehidupan dan selalu bersyukur. Ini kelebihannya. Terutama jika pembaca masih memiliki sosok orang tua yang lengkap, cerpen ini juga mengajarkan agar kita tidak pernah marah dengan takdir yang digariskan oleh Tuhan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi kalau kamu mau membuat teks ulasan dari suatu teks, cari kelebihannya, cari kelemahannya. Tapi dengan catatan kalian harus sampaikan dengan sopan kepada si penulis. Nah, seperti itu. Itu namanya teks ulasan, mengomentari lah istilahnya. Oke, kita lanjut berikutnya. Ada membandingkan teks sejarah. Di sini Ibu sediakan 2 teks sejarah. Nah, kalian akan membandingkan kedua teks ini. Ki Hajar Dewantara yang pertama. Oke, kita pelajari yuk. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh nasional pendidikan. Ia terlahir dengan nama Raden Masuwardi Suryaningrat, yang kemudian kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Beliau sendiri lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Hari kelahirannya kemudian diperingati setiap tahun
oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantoro juga dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena merupakan pelopor pendidikan. Ia adalah pendiri perguruan taman siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberi kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Jadi zaman dulu itu ya nak, mau sekolah itu aja susah, bahkan tidak dibolehkan oleh orang-orang Belanda supaya bangsa Indonesia itu tuh tetap menjadi orang yang tidak pintar dan tidak bisa berpikir dengan baik. Nah, seperti itu ya. Maksud dari Belanda itu. Tapi Ki Hajar Dewantoro ini memperjuangkan Indonesia supaya bisa mengenyam pendidikan semuanya tanpa terkecuali. Oke, kita lanjut ke Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno dikenal sebagai Presiden pertama Republik Indonesia serta pahlawan proklamasi. Soekarno yang dulu disebut Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni. Ketika ia lahir, Soekarno diberi nama Kusno Soekarno. Ayahnya bernama Raden Sukemi dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Insinyur Soekarno sendiri mulai aktif mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, di antaranya adalah merumuskan Pancasila, Undang-Undang 1945, dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia, termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan, sehingga dikenal sebagai Bapak Proklamator. Dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dipilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Jadi kalau kalian lihat Bapak Soekarno ini, di lembar uang 100.000 ya, nah ada wajah Bapak Insinyur Soekarno ini. Nah, ini adalah Bapak Presiden kita yang pertama kali dan yang memperjuangkan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Luar biasa sekali ya. Kita lanjut. Setelah kalian membandingkan kedua teks ini, ada pun kesamaannya loh anak-anak. Kalian bisa berpendapat ya, kesamaannya apa? Nah, di sini Ibu ambilkan ya kesamaan kedua teks tersebut sama-sama bertema tentang kepahlawanan dan menceritakan tentang tokoh pahlawan. Kedua tokoh sama-sama berjuang melawan penjajah. Perbedaannya, Ki Hajar Dewantoro berkiprah di bidang pendidikan, sedangkan Insinyur Soekarno berjuang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ki Hajar Dewantoro dikenalnya dengan sebutan Bapak Pendidikan Nasional, sedangkan Insinyur Soekarno sebagai Bapak Proklamator. Sangat mudah ya anak-anak untuk mencari kesamaan dan mencari perbedaan dua teks sejarah. Nah, gitu ya. Lanjut, kita ke kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan dalam ejaan yang disempurnakan. Nah, nanti kita juga akan belajar kata serapan. Apa itu Bu kata serapan? Kata serapan adalah kata dari bangsa asing ya, bahasa asing ya, dari bahasa asing yang dilanjutkan sebagai kata di bahasa Indonesia. Nah, seperti ini. Kita belajar dulu kata baku menyontek. Nah, kalau kata tidak bakunya mencontek, yang benar adalah menyontek ya, karena sudah mendapatkan ibuan contek ditambahi menjadi menyontek, bukan mencontek ya, begitu ya. Kemudian misi. Kalau kata tidak bakunya S-nya 2, misi. Ini termasuk kata serapan. Kok bisa Bu? Nah, dulu itu berarti ini adalah kata asing. Yang dulunya itu kata asing itu kata yang berasal dari bangsa lain. Berarti dulu itu tuh mission. Nah, kalau di Indonesia sudah dibakukan menjadi kata misi. Berarti misi ini termasuk kata serapan. Kemudian nasihat. Nasihat, kata tidak bakunya nasihat ya. Yang benar adalah nasihat, pakai i, nasihat. Nah, oke. Kemudian mengubah. Yang benar mengubah ya. Ubah, mengubah. Jangan kata tidak bakunya itu, jangan sampai kamu menulis merubah ya. Oke, kita lanjut. Sistem. Kata tidak bakunya sistem. Salah ya kalau sistem ya. Ini termasuk kata serapan. Dulu itu dari bahasa asing ya. Sistem. Nah, jadi dibakukan di Indonesia menjadi sistem. Tradisional ya. Ini juga termasuk kata serapan. Dulu itu tradisional ya, bahasa Inggris ya, dari bahasa Inggris kemudian dibakukan menjadi tradisional. Kemudian terampil, kata tidak bakunya terampil. Kemudian hierarki, kata tidak bakunya hierarki, tidak pakai e ya, yang benar tapi pakai e. Hierarki ya. Ini juga termasuk kata serapan dari bahasa asing. Kemudian
ekstrem, bacanya ekstrem ya. Tak pakainya kata bakunya yang benar adalah E. Ini juga kata serapan, dulu dari bahasa asing. Telinga, kuping. Ini bahasa Jawa ya, kalau kuping itu tidak termasuk kata baku, ya kata baku bahasa Indonesia. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sekarang kita beralih, kenapa sih kok bisa ada kata serapan? Nah, itu juga termasuk keragaman bahasa. Kita cari tahu faktor penyebab keragaman Indonesia. Ada berbagai keragaman ya, ada budaya, ada keragaman suku, tarian. Nah, apa sih penyebabnya? Satu, yang pertama ada pengaruh kebudayaan luar. Indonesia sendiri terletak di dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta dua benua, Asia dan Australia. Nah, terkadang ada budaya dari bangsa luar yang masuk ke Indonesia, sehingga budaya-budaya kita menjadi banyak dan beragam. Nah, kemudian ada faktor keturunan, ras Indonesia, sukunya. Nah, ada pun ras Mongoloid, ras melanosoid, ras negroid, dan ras wedoid. Nah, kalian bisa baca-baca di buku LKS kalian ya. Kemudian suku di Sumatera, ada suku Aceh, suku Melayu, suku Batak. Kalau di Jawa itu ada suku Betawi, suku Osing, suku Jawa, dan suku Sunda. Nah, itu tadi ya, kadang ada ras ini menikah dengan ras ini menikah dengan ras ini, sehingga warna kulit mereka pun jadi beragam. Suku pun begitu ya, menikah dengan ini dan akhirnya bahasa mereka pun jadi campur-campur dan beragam. Ini bahasa apa? Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, perbedaan kondisi geografis, perbedaan alam membuat mata pencarian dan budaya di daerah masing-masing ini berbeda-beda ya. Contohnya pekerjaan yang berada di daerah dataran tinggi, nah bekerjanya sebagai perkebunan teh dan lain sebagainya. Kalau di daerah pantai, pekerjaannya apa? Sebagai nelayan. Nah, itu keberagaman di bidang pekerjaan dan lain sebagainya ya anak-anak. Nah, silakan kalian kerjakan LKS halaman 76 sampai 78 ya anak-anak. Ini silakan kerjakan di buku tulis ROM 1 dan ROM 2 ABC-an dan ROM 2 itu jawabannya saja. Kemudian difoto hasil pekerjaan dan upload di Google Classroom atau bisa kirim ke WA Bu Lutfi. Yang dikerjakan hanya PPKN Bahasa Indonesia dan IPA saja ya anak-anak. Sekian dari Ibu. Apabila kalian ada yang belum paham, silakan disetel ulang videonya dan bisa tanyakan ke Bu Lutfi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.